Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas lagi beberapa saham yang menarik hari ini karena saham pertambangan rata-rata naik. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah ADMR, yang kedua adalah Adro, yang ketiga adalah Indi, yang keempat adalah PTBA, dan yang kelima adalah UNTR. Langsung saja kita akan analisa yang pertama. ADMR hari ini ditutup menguat 2,67% di harga 1725. Kalau dilihat dari transaksi asing, ADMR ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ADMR ada akumulasi ya. Jadi sama antara akumulasi dan distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Menarik sekali untuk ADMR. Kalau dilihat dari volume, ADMR ini biasa-biasa saja ya. Jadi 3 hari ini ada kenaikan yang sangat pesat dari ADMR. Kalau dilihat dari MACD pun juga sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk ADMR saya rasa dia mantul di support ya teman-teman. Jadi supportnya itu juga ada di harga 1570-an kemarin 3 hari sebelumnya. Lalu dia mantul sedikit demi sedikit. Dan saat ini saya rasa ADMR juga masih berada di support. Jadi RBS, resisten become support. Lalu gimana untuk insight-nya? ADMR saya rasa selama dia berada di atas 1700 maka ADMR masih berpotensi untuk naik. Jadi untuk spike buy ini menarik sekali. Jika teman-teman ingin spike buy boleh di harga 1700-an. Cut loss saja 3% jika turun di bawah harga 1700. Untuk swing menarik ADMR karena saham-saham pertambangan memang saya pantau hari ini juga menarik dan ditarik naik semua. Jadi bisa dipantau untuk besok ADMR bisa spike buy. Untuk targetnya untuk swing saya rasa ada di harga 1900-an ya teman-teman, tapi tunggu dulu break harga 1800-an. Jika dia break harga 1800-an maka ADMR berpotensi menuju ke harga 1900-an. Seperti itu untuk insight-nya ADMR. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Adro. Adro hari ini ditutup menguat 3,97% di harga 2880. Kalau dilihat dari transaksi asing, Adro ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Adro ada distribusi oleh AK. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Adro ini juga menarik ya teman-teman. Jadi dia juga mantul di support 2 hari sebelumnya. Kalau saya lihat supportnya ini ada di harga 2720 2 hari sebelumnya. Lalu dia sekarang ini masih berada di resisten. Jadi RBS masih berada di resisten ya teman-teman. Jika teman-teman spek buy saya rasa tunggu saja dulu Adro. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mulai mengerucut, baca di bawah 0 tapi masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Saya rasa Adro wait and see aja dulu. Karena jika beli sekarang saya rasa ini masih nanggung ya teman-teman. Jadi dipantau saja wait and see. Kalau besok memang ditarik naik berarti menarik untuk Adro. Jika besok dia naik maka berpotensi menuju ke harga 3100 sekitar 6%-an. Seperti itu untuk Adro. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah Indi. Indi hari ini ditutup menguat 5,52% di harga 2290. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary Indi ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Indi ini mantul di atas MA200 ya teman-teman. Jadi ini yang hijau adalah MA200 dan mantul di atas support. Nah ini saya suka MA200 kalau berpapasan dengan support horizontal ini saya paling suka karena berada di atas 2 support. Lalu gimana untuk insight-nya Indi? Kalau dilihat dari volumenya pun Indi juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih mulai terbentuk. Hari ini Indi juga naik 5%. Jadi gimana kalau buy sekarang teman-teman, ini saya rasa ini masih nanggung ya teman-teman. Jadi beli saja di support di harga 2150-an berada di atas MA200 lah, itu saya rasa lebih baik. Kalau sekarang nanti jika masih di bawah turun maka teman-teman bisa cut loss sekitar 6%-an dan itu juga banyak ya teman-teman. Kalau cut loss 6% itu saya rasa itu banyak. Sedangkan targetnya
profit itu sekitar 5%-an, ya sekitar 8%-an. Nah ini kan cuma 1:1 ini ya teman-teman, jadi 1:1 ini nggak menarik. Paling enggak ya 1:2 lah teman-teman, atau 1:3, itu kan lebih menarik lagi. Kalau beli sekarang ini saya rasa nanggung, jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Indi. Saya cari saham yang menarik dulu. Untuk swing pun juga masih belum menarik untuk Indi. Kalau beli di support tadi itu malah lebih bagus, jadi kemarin di atas MA 200, sekarang berada di resisten, itu dibeli itu malah bagus. Jika teman-teman punya barang di bawah akan lebih menarik lagi. Oke, lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah PTBA. PTBA hari ini ditutup menguat 7,33% di harga 3.950. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, PTBA ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal PTBA ini memang menarik ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari volumenya pun ini juga masih biasa. Kalau dilihat dari MACD-nya pun sudah mulai mengerucut, tapi bar chart di bawah 0 juga masih mulai terbentuk. Tapi saya rasa ini indikasi yang bagus untuk PTBA, dan ini ada pola double bottom ya teman-teman. Jadi pola double bottom ini nanti kemungkinan besar akan naik. Chance-nya ini juga lumayan besar ya untuk pola double bottom. Jika teman-teman mempelajari teknikal, maka PTBA ini menarik secara pola. Jadi dia juga mantul di atas support, mantul di atas MA 100, dan membentuk pola double bottom. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa teman-teman jika memang ini confirm nanti di harga 4.100-an ya, 4.140, maka berpotensi menuju ke atas teman-teman. Jadi nanti potensinya ada sekitar 4.500-an, jadi berpotensi menuju ke atas. Tapi di Selamat On ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman, hanya analisa pribadi saja. Kalau saya PTBA ini lebih memilih menunggu saja di support, karena sekarang ini naik 7% ini lumayan tinggi juga teman-teman. Jadi naik 7% ini nanti cut loss-nya kalau turun dulu bisa 4% lah itu kan. Syukur-syukur kalau besok masih dikasih merah, itu malah lebih bagus lagi. Jadi bisa nambah muatan atau gimana trading plan-nya teman-teman. Ya kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu, tunggu koreksi, lalu saya ikut di support di harga 3.800-an. Nanti jika confirm pola double bottom, maka berpotensi menuju ke harga 4.500-an tadi. Nah, ini kalau beli di bawah kan meskipun belum confirm kan paling tidak ada profit sekitar 8% untuk swing. Nah ini kan menarik juga, paling enggak nanti bisa mendekati resisten. Kalaupun turun setelah 8% turun jadi 5%, lah itu mungkin saya akan menjualnya teman-teman. Lalu saya tunggu break di resisten lagi, saya beli lagi lah seperti itu. Nanti kan lama-lama juga banyak akumulasinya. Ya memang resikonya trading seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah UNTR. UNTR hari ini ditutup menguat 5,46% di harga 27.975. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Jadi kalau dilihat 2 mingguan ini ya teman-teman, UNTR saya rasa ini ada net buy. Kalau dilihat broker summary, UNTR ada distribusi ya, tapi tidak banyak. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal UNTR ini juga menarik ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari volumenya pun juga biasa-biasa sebenarnya. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya UNTR? UNTR ini berada di atas support teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada support di harga 27.600, jadi 27.400 sampai 27.600 ini adalah support dari UNTR. Kalau teman-teman ingin spike buy, saya rasa ini juga menarik. Jadi beli saja 1 sampai 2 tick di atas support ya teman-teman. Ini adalah area demand, jadi demand area ini digunakan untuk membeli, jadi support untuk swing. Jika marketnya bagus, maka UNTR masih berpotensi menuju ke harga 28.700-an. Nah, seperti itu untuk UNTR. Jadi resistennya ada di harga 28.700.
Ya, karena ini saham merupakan salah satu saham besar, jadi potensinya masih kecil ya teman-teman, beda sama saham-saham yang lain. Jadi ini ada 4%, lalu potensi lagi menuju ke harga 30.000 lagi, yaitu ada 4% lagi. Tapi meskipun seperti itu, saya rasa ini juga menarik ya, jadi worth it untuk dibuat trading, karena saham-saham seperti ini sulit untuk digoreng. Jadi kalau teman-teman suka swing, saya sarankan untuk berada di saham blue chip atau paling tidak second liner yang sulit digoreng seperti UNTR ini. Ini kalau digoreng pun juga tidak bisa ya teman-teman, jadi butuh uang yang banyak, bahkan triliunan jika menggoreng seperti ini. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan request jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.